Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ohayo gozaimasu. Ada yang bisa jawab? Oh, sudah pinter-pinter ya bahasa Jepang. Semoga tidak bosan. Minggu lalu ketemu dengan saya di layar Zoom. Waktu itu kita menyimak kuliahnya Profesor Chung dari Busan University of Foreign Studies. Dan hari ini Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa UMM dari berbagai fakultas ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi, bertemu kali pertama ya, bukan bertemu lagi. Kalau dengan Pak Gonda saya sudah berkali-kali ya, jadi senang sekali, sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa UMM. Saya Diani Rizda dari Universitas Pendidikan Indonesia, dulu IKIP Bandung, sekarang sudah berubah nama menjadi UPI ya, ada di Bandung ya, di Bandung, dan saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Jadi saya menyelesaikan S1 saya di jurusan Bahasa Jepang, dan itu awal mulanya karena ketertarikan saya terhadap sebuah film yang mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak dikenal, ada namanya film Oshin ya. Itulah awal mula saya tertarik dengan budaya Jepang dan memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan bahasa Jepang ya. Kemudian saya lanjut studi di Osaka University of Foreign Studies, sekarang sudah berubah menjadi Osaka University, kemudian Shizuoka University dan Tokyo Metropolitan University. Dan saat ini saya di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang mengajar, dan di Eurasia Foundation sebagai advisor untuk wilayah Indonesia. Tema kita kali ini adalah sesuai dengan yang diminta oleh panitia, yaitu hubungan ekonomi dan budaya Asia di Asian Community, dan sini saya lebih fokus kepada tren dan prospek hubungan Republik Indonesia dengan Jepang. Kalau kita lihat ya, jadi di hari ini saya akan banyak cerita ya, cerita tentang hubungan Indonesia dengan Jepang, bagaimana budaya-budaya Jepang, bagaimana dunia memandang Jepang, dan bagaimana Jepang memandang Indonesia ya. Kalau kita melihat hubungan antara Indonesia dan Jepang, baik secara jarak maupun dari kedekatan yang lainnya, bisa dibilang hubungan yang jauh tetapi dekat tetapi jauh ya. Kalau kita lihat jarak dari Jepang ke Indonesia itu kelihatannya tidak lebih jauh daripada jarak dari Indonesia bagian barat sampai ke Indonesia bagian timur. Ini sesuatu yang sangat menarik. Tatkala saya berbicara tentang Indonesia, misalnya di Jepang, saya selalu menyampaikan bahwa Indonesia itu negara yang luas, dan walaupun negara yang sama, kita memiliki 3 zona waktu yang berbeda. Ini sedangkan di Jepang sendiri hanya 1 zona waktu, tetapi dari segi jaraknya, dari segi waktunya hanya 7 jam saja untuk kita bisa mencapai Jepang. Ya, ini gambaran umum tentang Jepang. Tentu teman-teman di sini juga mungkin sudah lebih update tentang pengetahuan dasar kejepangan. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi referensi saja. Nah, sebelum kita masuk ke hubungan antara Indonesia dan Jepang di bidang ekonomi, budaya, dan yang lainnya, saya ingin memberikan satu kuis, 2 pertanyaan. Adakah yang tahu tentang beberapa istilah? Yang pertama, Shoshi Koreika. Yang kedua, Hanami.
Dan yang ketiga geisha. Mana saja boleh pilih. 1 shoshi koreika, 2 hanami, 3 geisha. Yang bisa jelaskan boleh angkat tangan. Yang nomor 3 dulu juga boleh. Mungkin yang di depan ini? Atau kalau begitu saya balik ya. Kalau gitu saya balik, bayangan apa atau imajinasi apa yang terlintas dalam pikiran kita saat kita berbicara tentang Jepang? Itu aja dulu kalau gitu. Ya, apa? Anime, ya betul. Itulah yang paling banyak, jawaban yang paling banyak ya. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah lebih banyak tahu daripada saya karena saya tahunya Doraemon, Shinchan saja. Yang lain nggak begitu banyak tahu anime ya. Ada lagi yang lainnya? Sakura ya, anime Sakura. Sakura itu bunga yang sangat indah dan saat menyebut Sakura pasti yang terbayang adalah Jepang dan saat menyebut Jepang pasti yang terbayang adalah Sakura. Selain itu ada lagi ya? Yang lainnya? Geisha ya. Tahu artinya geisha? Oke ya. Ya, nanti bahasannya bersambung ya. Ya, kalau kita melihat Jepang itu adalah negara subtropis yang memiliki 4 musim ya. Ada musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Keempat musim ini memiliki keindahan yang berbeda-beda dan perubahan 4 musim atau 4 musim yang dimiliki oleh Jepang ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang Jepang, pola pikir orang Jepang dan lifestyle-nya orang Jepang ya. Misalnya di sini musim semi. Musim semi itu adanya bunga sakura ya. Bunga sakura bermekaran di seluruh Jepang. Ya, seperti ini kira-kira indah sekali dan ini jangankan kita yang baru pertama kali melihat bunga sakura, orang Jepang yang dari sejak lahir melihat bunga sakura pun tidak pernah bosan untuk menikmati bunga sakura. Oleh karena itu dalam setiap musimnya mesti orang Jepang itu melakukan apa yang dinamakan hanami. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal hanami, hana itu bunga, mi itu melihat. Jadi hanami adalah melihat bunga sakura, artinya menikmati keindahan bunga sakura sambil duduk-duduk, menikmati makan minum, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Itulah kebiasaan rutin yang dilakukan oleh orang Jepang pada saat musim semi. Ya. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan Jepang sendiri dari 4 musim ini. Mereka dengan adanya perubahan musim, orang Jepang itu harus berpikir lebih keras lagi. Kalau di Indonesia itu setiap musimnya itu setiap tahunnya itu sama, hanya ada musim kemarau dan musim hujan saja, ya. Ditambah musim duren, musim mangga, musim yang lainnya juga, ya. Tetapi kalau di Jepang dengan 4 musim ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana upaya mereka supaya bisa bertahan hidup dalam perubahan-perubahan musim ini. Karena ini bukan merupakan hal yang gampang, ya. Jadi perubahan musim ini mendorong orang-orang untuk berpikir kreatif, mendorong mereka untuk berinovasi, melakukan banyak inovasi, karena kalau tidak begitu, kalau misalnya satu saja terus seperti itu tidak akan bisa bertahan hidup. Misalnya selain musim musim semi itu ada musim gugur, musim panas dan musim dingin. Pada saat musim panas, panasnya lebih dari Surabaya, lebih dari Jakarta, ya, itu sangat tidak enak, ya. Dan kalau saya di sini di Malang merasa adem sekali karena saya juga berasal dari Bandung, jadi enak sekali. Tapi musim panas di Jepang itu luar biasa. Kemudian musim dinginnya juga ada kalanya ekstrim, gitu ya. Jadi
4 musim yang berbeda ini membuat mereka berpikir bagaimana mereka bisa melewati musim dingin. Karena dinginnya bukan hanya sekedar dingin pakai jaket 1 lapis saja, pakai baju itu sampai berlapis-lapis. Jadi inovasi yang dilakukan oleh Jepang mereka karena memiliki banyak keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah perubahan 4 musim. Tentu bukan hanya keterbatasan saja, tetapi memang banyak juga kelebihan-kelebihan atau manfaat dari perubahan 4 musim ini. Jadi mereka melakukan inovasi, menciptakan berbagai produk untuk bisa melewati musim-musim ini. Kemudian pada musim dingin itu biasanya ada saking udaranya dingin, lantai juga dingin, maka mereka berpikir ciptakanlah lantai yang hangat atau disebut yuka dambo ya. Jadi ketika kita menginjak lantai itu hangat. Pada saat musim dingin kita ke toilet, di toilet itu dingin sekali, di klosetnya itu dingin sekali, maka mereka berpikirlah bagaimana menciptakan kloset yang nyaman, yang hangat pada saat musim dingin. Jadilah kloset yang hangat, airnya air hangat. Jadi orang Indonesia yang baru pertama kali melihat kloset di musim dingin yang hangat, kemudian klosetnya bisa nyanyi, itu terheran-heran ya, kok bisa kayak gini gitu, bisa lama-lama menikmati toilet gitu ya. Itu merupakan satu inovasi yang didorong karena perubahan musim di Jepang. Nah ini kira-kira seperti ini gambaran di Jepang. Dan kalau dari pembagian pemerintahannya di Jepang itu ada 47 provinsi. 47 provinsi ini dibagi menjadi Tokyo, Hokkaido, kemudian Osaka dan Kyoto ya. Hokkaido tahu ya tempatnya yang di paling atas, kemudian Osaka Fu dan Kyoto Fu ya. Jadi ada 43 dan selain itu juga ada 43 keng ya. Semuanya kalau di Indonesia itu setara dengan provinsi. Ya. Tadi ada yang menjawab tentang sakura ya, bahwa image yang dilekatkan kita pada saat melihat Jepang adalah sakura. Betul sekali, dan inilah fakta tentang sakura ya, berasal dari Nepal. Ternyata ya sakura ini sendiri berasal dari Nepal, bukan asli Jepang. Tetapi kenapa ini di Jepang kok lebih diakui, lebih orang mencap sakura ini punya Jepang? Karena kalau kita melihat karakter orang Jepang, mereka sangat serius. Jadi kalau melakukan sesuatu, mereka tidak pernah sepotong-sepotong atau sedikit-sedikit, langsung dari A sampai Z dilakukan. Sehingga sakura yang hanya merupakan satu jenis tanaman atau bunga saja bisa menjadi ikon Jepang. Ya. Ditanam di mana-mana, kemudian dengan perbandingan atau jumlah pohon yang banyak menjadikan sakura ini menjadi ciri khas Jepang ya. Dan ini sangat dicintai masyarakat Jepang sehingga mereka melakukan hanami ya. Mekar hanya sebentar ya. Jadi kalau teman-teman semua ingin melihat bunga sakura ke Jepang itu nggak bisa kapan saja, hanya bisa di akhir Maret sampai kira-kira pertengahan April. Dan mekarnya pun itu sangat tergantung kepada cuaca. Kalau cuaca hangat itu mekarnya bunga sakura itu semakin cepat, tetapi kalau cuacanya dingin itu agak lama ya. Dan ini uniknya meskipun ya mungkin kita berpikir apaan sih cuman bunga gitu ya, tapi pemerintah itu sangat tahu kebutuhan dan keinginan dari masyarakat sehingga pemerintah pun turut berpikir bagaimana informasi tentang mekarnya bunga sakura itu bisa didapatkan oleh masyarakat. Jadi dalam setiap ramalan cuaca itu pada saat musim-musim bunga sakura itu diberikan informasi bahwa mekarnya bunga sakura misalnya di daerah Tokyo itu tanggal sekian bulan sekian, di daerah Osaka tanggal sekian bulan sekian. Jadi itu membuat masyarakat itu bisa menikmati bunga sakura dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sakura juga menjadi sumber inspirasi masyarakat Jepang, baik dari aspek keindahan, kemudian untuk kosmetik, untuk obat-obatan dan lain sebagainya.
Nah, selain itu juga image yang sering kita kaitkan dengan Jepang itu adalah Gunung Fuji, atau kita orang Jepang menyebutnya dengan Fujisang, ya. Fujisang atau Gunung Fuji, padahal di Indonesia juga banyak gunung-gunung yang tinggi. Saya lihat, saya kemarin diajak teman ke Batu melihat gunung-gunungnya tinggi, pemandangannya sangat indah. Tetapi kok orang sedunia tahu gitu kalau di Jepang itu ada Gunung Fuji, ya. Kalau Fuji itu milik Jepang, itu kenapa? Karena orang Jepang sangat mengagungkan, sangat membanggakan sesuatu milik mereka sendiri. Jadi tidak, ya satu hal yang saya lihat dari masyarakat Jepang itu adalah menghargai atau tidak menyepelekan hal-hal yang kecil. Kita kadang-kadang kalau melihat ada hal kecil, itu mah cuman gitu. Kalau Jepang itu kenapa mereka sukses, salah satunya adalah mereka tidak menyepelekan hal yang sepele gitu, tidak menyepelekan hal-hal yang kecil, selalu serius, selalu detail, ya. Nah, ini tadi geisha, ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya menampilkan istilah ini. Geisha itu seringkali kita bayangkan dengan image yang kurang baik atau agak miring, ya. Sesungguhnya geisha ini adalah, gei itu artinya seni dan sha itu adalah orang. Jadi geisha adalah orang yang mengerti seni. Jadi awal mula terminologi geisha ini adalah dari orang yang mengerti seni. Jadi zaman dulu orang yang ingin makan-makan, minum-minum, kemudian ke tempat hiburan itu dihibur oleh geisha. Mereka pintar main musik, pintar menari, pintar berkomunikasi, berbicara dengan tamu itu enak gitu ya. Saya sendiri sudah pernah merasakan dan mereka sangat komunikatif sekali meskipun dengan orang yang tidak mengerti bahasa Jepang, sangat komunikatif dan itu memang melalui serangkaian latihan, ya. Jadi sekarang mungkin sudah tidak miring lagi tentang image geisha itu karena sudah tahu artinya, ya. Maiko itu juniornya dari geisha, ya. Mungkin kalau ke daerah Kyoto melihat orang-orang berpakaian seperti ini, inilah geisha dan maiko-san, ya. Nah, kemudian yang sering kita lekatkan dengan Jepang yang lainnya adalah kimono, ya. Kimono juga itu identik dengan Jepang, ya. Ini mereka sangat bangga sekali dengan kimononya sehingga dalam berbagai event, dalam berbagai kegiatan mereka menggunakan kimono dan tidak merasa malu pakai kimono naik kereta. Kalau kita kan mungkin naik angkot atau apa pakai kebaya kayak gimana gitu, ya. Mereka itu bangga sekali dengan kimononya, dan kimono itu ada dua jenis, ya. Yang terbuat dari sutra seperti ini harganya mahal sekali, jutaan, puluhan juta bahkan. Ada juga kimono yang dari katun, itu untuk musim panas, namanya yukata, itu lebih ringan lagi dan harganya juga lebih murah, ya. Kemudian image yang lain, mungkin ada yang pernah lihat di YouTube atau di mana tentang kesibukan orang Jepang, terutama di daerah Tokyo, ya. Saya sendiri tinggal di Tokyo saat ini dan setiap hari mau bepergian itu pagi-pagi dari rumah jalan kaki ke stasiun, itu kita sudah terukur waktunya. Jadi tidak bisa kita kalau misalnya ke kampus atau ke satu pertemuan telat gara-gara alasannya macet atau apa, karena di sana waktu sudah terukur. Kalau ingin sampai jam segini harus naik bis jam berapa, lewat berapa menit. Ukurannya itu bukan jam atau puluh menit lagi, tapi menit. Misalnya jam 7 lewat 03 itu jadwalnya bis datang, ya datangnya jam segitu. Kalau kita lewat itu saja udah nggak ada. Dan itu akan berpengaruh terhadap jadwal-jadwal yang lainnya. Kalau seumpama kita telat dari bis, misalnya kita mau ke kantor itu harus naik bis dulu ke stasiun, dari stasiun kita naik kereta lagi. Nah itu kalau dari awal sudah telat, ke sananya juga jadi ikut telat gitu. Makanya orang Jepang itu sibuk lari-lari jalan pagi, itu ada yang santai kayak gini jalan, gini nggak ada. Semuanya ngebut-ngebut gitu jalannya, ya. Kenapa? Karena semuanya dituntut untuk komit dengan waktu, ya. Nah ini mungkin ada pernah lihat juga, ya, Shibuya Cross, ya.
simpang 5 yang begitu ramai dengan orang. Kalau misalnya orang mau nyebrang, bro, semuanya banyak. Jadi ini jadi ikon pariwisata Tokyo. Harajuku juga, ya, yang tahu apa itu disebutnya cosplay, mungkin ya ada yang wibu-wibu di sini enggak? Kayaknya banyak deh. Ya. Jadi kalau kalian ke Harajuku terus berpakaian, coba deh pakai sarung misalnya, rambutnya diacak-acak atau pakai apa blangkon atau apa, orang nggak akan ada yang ngetawain karena di sana itu memang kota fashion, apapun boleh gitu, apapun oke. Rambut kiri pink, yang kanannya hijau, bajunya tangan kanannya kuning misalnya, kirinya merah misalnya, kayak gitu. Itu mereka biasa-biasa aja, jadi kita nggak usah malu. Jadi cobalah eksperimen ke sana pakai baju yang agak aneh, nggak akan ada orang yang tertawa, yang ngetawain. Orang yang ngetawainnya juga aneh pakaiannya, gitu ya. Iya, ini anime ya. Anime juga sangat ikonik ya. Dan anime itu kan asalnya berasal dari animation, animasi ya. Dan ini Jepang itu belajar banyak dulunya dari Amerika ya, belajar tentang anime sampai akhirnya menciptakan satu produk yang akhirnya seolah-olah itu menjadi brandnya Jepang gitu. Anime itu kan sebenarnya umum gitu, tapi tatkala orang berbicara anime, oh itu orang langsung ingetnya ke Jepang gitu ya. Jadi anime ini banyak sekali dari segi genrenya, dari ininya apa namanya, bentuk-bentuk penampilannya seperti apa, itu luar biasa, dan anak-anak sekarang lebih banyak tahu ya. Nah selain itu juga saat kita bicara tentang Jepang, kita terbayang industri otomotif ya. Coba lihat kembali di jalan saat kalian ke kampus, itu yang yang ada di jalan itu kan punya Jepang ya banyaknya. Toyota, Honda, Suzuki atau yang lainnya, dari motor ataupun mobil ya. Nah ini adalah top 20 ekspor dari Jepang, itu yang banyak itu memang kendaraan ya, kendaraan bermotor, kemudian apa ini mesin ya, mesin-mesin, pokoknya produk yang tertinggi ini adalah mobil ya. Jadi saat berbicara tentang mobil, Jepang berjaya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana Jepang di mata dunia ya? Bagaimana kita melihat Jepang itu tadi, selain image kita tentang Jepang itu apa saja, tentu kita juga sering mengaitkan hal-hal ini dengan Jepang, kemajuan sains dan teknologi. Jepang hanyalah negara yang kecil, tidak lebih besar dari Sumatera, tetapi dapat menggoncang dunia, menghebohkan dunia, membuat dunia menjadi memperhatikan ya, semua perhatian tertuju kepada Jepang itu karena kemajuan sains dan teknologinya. Jadi setiap waktu selalu ada inovasi, selalu ada hal-hal yang baru atau produk-produk yang baru, baik dari kendaraan, kemudian alat-alat rumah tangga dan yang lain. Dan semuanya itu selalu didasarkan kepada kebutuhan masyarakat ya. Jadi kebutuhan masyarakat ini langsung mereka berpikir, langsung melakukan inovasi. Misalnya orang Jepang sibuk nih, di sana tidak ada yang namanya pembantu. Orang Jepang sibuk, bagaimana mereka bisa mengerjakan pekerjaan rumah sementara dia juga harus mencuci, harus masak atau yang lainnya, maka diciptakanlah robot yang bisa bersih-bersih lantai. Kemudian bagaimana misalnya orang yang sibuk gitu, tetapi dia tidak punya pembantu, tidak punya orang saudara yang bisa membantunya di rumah, diciptakanlah robot, misalnya ada Honda, ciptaan Honda itu ada Asimo dan yang lainnya yang bisa mengasis pekerjaan di rumah, dan banyak lagi. Nah saat ini entah di Surabaya atau di Malang sudah ada, di Jepang itu kan kurang tenaga kerja, pelayan yang menyajikan makanan di restoran pun
sekarang sudah banyak dilakukan oleh robot. Jadi kita tinggal pencet-pencet, jadi nggak memanggil lagi petugas, kita cukup pencet mau pesen ini, pesen ini, pesen ini, nanti si makanannya datang, kalau di sushi itu datang langsung set, berhenti, pesanan Anda sudah sampai, silahkan ambil, misalnya kita tinggal ambil gitu. Atau ada juga yang diantar oleh robot, ya, jadi diantar semuanya. Sudah dari waktu ke waktu selalu ada penemuan yang baru. Kemudian pendidikan dan disiplin, ya itu sering juga dilekatkan dengan orang Jepang. Orang Jepang sangat disiplin waktu. Yang tadi saya sampaikan, mereka tidak pernah menyepelekan hal-hal yang kecil, selalu detail, selalu kalau melakukan satu proses yang seharusnya A sampai Z, mereka nggak akan lewatkan, pasti A sampai Z gitu ya, tidak asal mirip. Kemudian budaya tradisionalnya. Satu sisi Jepang sudah sangat maju dalam ilmu pengetahuan teknologi, tetapi kekuatan mereka mempertahankan budaya sendiri itu sangat luar biasa. Dan ini sudah tertanam dari sejak mereka kecil, kecintaan mereka terhadap bangsanya, terhadap budayanya sangat luar biasa, tetapi tidak dinyatakan dalam bentuk slogan-slogan. Bahkan kalau kita tanya kepada orang Jepang bagaimana nasionalisme Anda, mereka kadang-kadang mengakunya kayaknya nggak tahu ya saya nasionalismenya kayak apa, misalnya enggak, oh saya cinta tanah air, enggak seperti itu. Tetapi dari perilakunya mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang cinta tanah air, mencintai produknya, mempercayai produknya sendiri. Tentu ini bukan merupakan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi ini berdasarkan proses bagaimana orang Jepang, pemerintah bersama-sama dengan masyarakatnya menciptakan satu produk sehingga masyarakat sangat mempercayai produk Jepang. Kemudian budaya tradisional ya, dalam 1 tahun itu banyak sekali budaya-budaya Jepang yang sangat dicintai dan dilakukan dalam setiap tahunnya menjadi satu ritual budaya. Nah, upaya orang Jepang dalam mempertahankan budaya ini tentunya bukan hanya sekedar senang-senang saja atau seru-seruan saja, tetapi ini sudah sangat dipikirkan dengan baik dan tentu ini memberikan impact yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian. Ya. Kenapa begitu? Karena dengan melakukan banyak ritual-ritual, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya tradisional ini tentu akan dijual banyak produk-produk dan masyarakat membeli, akhirnya perekonomian berputar ya, dinamis di masyarakat. Jadi segala sesuatu selalu diperhitungkan dengan perekonomiannya akan seperti apa impactnya ya. Nah, selain itu juga keindahan alam tadi sudah saya sampaikan, dan kecintaan mereka terhadap alam itu sangat luar biasa sehingga Gunung Fuji juga didaftarkan, diregister di UNESCO ya. Kita Gunung Bromo mungkin harus segera mengikuti ya. Jadi didaftarkan di UNESCO sebagai warisan alam punya Jepang gitu ya. Emang siapa yang mau mindahin Gunung Fuji ya? Mungkin nggak akan ada. Ya, selain itu juga pop culture, ya, budaya pop ini sekarang menjadi menyita perhatian dunia, meskipun saat ini Korea juga tidak kalah gencarnya mempromosikan budaya Korea, tetapi masih tetap seperti dorama yang itu banyak dicintai, dan juga budaya kerja, bagaimana orang Jepang dalam bekerja mencintai pekerjaannya dan mereka selalu all out mencintai pekerjaannya, merasa pekerjaannya adalah miliknya sendiri. Ini merupakan satu kekhasan Jepang dan kelebihan di mata dunia. Ya. Oke. Ya, ini seperti ini adat istiadat ini. Jadi dalam 1 tahun di Jepang itu ada berbagai kegiatan. Januari itu ada yang namanya Oshogatsu atau tahun baru ya. Itu ada kegiatan-kegiatannya seperti kalau di kita itu kayak lebaran, kayak hari-hari
yang berkumpul keluarga gitu ya, makan-makan, minum-minum, kemudian memberikan hadiah angpau gitu kepada anak-anak ya. Ini biasanya dalam Oshogatsu, dan dalam bulan Maret Januari itu ada dua kegiatan. Satu Oshogatsu atau tahun baru ya. Dua itu ada Seijin Shiki. Seijin Shiki ini adalah upacara anak dewasa. Jadi kita nggak ada ya upacara anak dewasa. Upacara anak dewasa itu apa? Orang yang sudah berusia 20 tahun itu akan diberikan kartu pos oleh masing-masing kota ya. Kabupaten kota itu mereka kasih kartu pos dan menyatakan Anda sudah berusia 20 tahun. Jadi nanti pada tanggal 15 bulan Januari harap berkumpul di kantor kota Malang misalnya kalau orangnya Malang gitu ya. Dan di situ diadakan perayaan. Apa istimewanya atau apa kelebihan dari Seijin Shiki ini? Jadi upacara anak dewasa itu menjadi batas antara usia anak-anak dan dewasa, di mana mereka bisa bertindak sebagai satu pribadi di depan hukum. Ya, mereka bisa boleh merokok, boleh minum alkohol, ya. Karena di Jepang itu untuk membeli rokok itu perlu kartu, namanya taspo ya. Taspo itu kartu izin untuk membeli rokok. Jadi kalau misalnya kita belinya di vending mesin, kita harus pakai itu. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa beli rokok. Kalau di toko tidak usah pakai taspo, tapi orang yang jualnya kalau misalnya melihat ada tamu yang mau belinya itu anak-anak, nggak akan kasih. Karena mereka akan kena sanksi kalau seperti itu ya. Jadi antara aturan sanksi itu sangat nyambung sekali dan betul-betul dilaksanakan. Oleh karena itu mereka tertib gitu ya. Jangan dulu ke sini lah. Terkait dengan ketertiban, ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap aturan, sebetulnya itu merupakan bukan merupakan keistimewaan atau kelebihan dari orang Jepang. Semua orang juga bisa melakukan, ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya melihat banyak orang asing, yang orang Indonesia termasuk di dalamnya, pada saat berangkat ke Jepang, pada saat mereka tinggal di Jepang itu, mereka ternyata bisa taat aturan. Mereka bisa nggak membuang sampah sembarangan. Di Jepang pada saat kita buang sampah itu ada aturannya. Ada yang sampah basah, ada sampah yang bisa terbakar atau moirugumi, ya. Ada yang sampah besar atau sodaigumi. Semuanya itu waktu dan tata cara pembuangannya itu sudah ditentukan oleh kantor kabupaten kota. Jadi nggak bisa kita buang sembarangan. Saya minggu lalu baru buang kasur dan microwave gitu. Microwave-nya masih bagus, masih jalan gitulah, bukan nggak bagus, masih jalan. Tapi karena saya merasa sudah saatnya diganti, apa boleh buat? Kalau di kita kan mungkin kasih siapa atau siapa yang perlu gitu ya. Di sana siapa yang mau nerima gitu. Barang memenuhi rumah kita itu adalah beban. Jadi mereka nggak mau menyimpan terlalu banyak karena untuk buang itu perlu bayar. Saya buang microwave itu harus bayar 800 yen. 800 yen itu setara 90.000 ya, 90.000. Ya, untuk buang itu. Ya. 900.000 ya. 900.000 itu untuk buang loh, ya, bukan untuk beli. Terus saya buang kasur spring bed ya, single. Cukuplah untuk di kosan ya kalau di sini. Itu susah kan, nggak ada mau kasih, siapa yang mau nerima. Akhirnya tata caranya seperti apa? Kita telepon ke kantor kota, ke bagian sampah, saya mau buang ini, oh ukurannya berapa, segini-segini. Kalau begitu Anda nanti beli stiker di Alfamart, misalnya kalau di kita itu di semacam Alfamart gitu ya. Beli stiker seharga 1.200 yen ya, berarti sekitar 1.300.000-an. Sebesar 1.200 yen, nanti tanggal sekian
tolong kasurnya simpen di depan rumah, ditempelin stiker itu. Jadi kita nggak bayar langsung cash ke orang yang ngangkutnya, tapi semuanya sudah dibuat sistem bagaimana kita bisa belinya di toko, kemudian itu si tokonya itu nanti semacam ini saja kalau di kita materai gitu ya. Jadi kita belinya di mana saja boleh yang ada. Jadi itu bagaimana orang Jepang itu menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang rapi teratur karena semua dibuat aturannya dan semua dikondisikan untuk bisa mematuhi aturan. Termasuk kita yang orang asing pun di sana bisa menjadi taat. Jadi bagaimana dong kalau kita ingin seperti itu? Ya, yang terpenting adalah pertama adalah dibuat aturan dulu. Ya, kalau di kita tidak bisa kita serta-merta bawaan lahir kita orangnya taat, orangnya baik gitu ya. Semua juga harus dipaksa dulu pada awalnya. Jadi dibuat aturan sehingga orang-orang jadi terpaksa berulang sampai akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Akhirnya mereka kalau buang sampah sembarangan atau yang lain yang nggak sesuai dengan norma mereka akan merasa tidak nyaman. Ya. Di Jepang itu ada istilah namanya joshiki ya. Joshiki kalau Anda yang mengerti kanji ya mungkin akan lebih mudah dipahami. Joshiki ini adalah norma atau aturan yang diakui oleh masyarakat umum ya dimanapun. Jadi tidak akan ada beda baik yang di kota maupun desa atau berpendidikan tinggi dan orang yang berpendidikan rendah. Itu mereka Pak Sukarsono, terima kasih sudah datang. Aduh, apa kabar? Ya, jadi joshiki inilah yang menjadi standar perilaku orang Jepang. Kalau mereka melenceng sedikit saja dari aturan atau norma yang ada, itu akan dipandang aneh oleh orang di sekitarnya. Kalau di kita kan kadang-kadang ada perbedaan ya antara kelompok A, kelompok B tentang baik buruk itu masih diperdebatkan. Kalau di Jepang itu kalau menurut aturan begini ya semuanya juga berpikir begitu gitu ya. Jadi nggak ada misalnya orang yang misalnya merasa dalam masyarakat Jepang ada peribahasa nih satu, mungkin boleh dicatat untuk buat status. Ya. Deru kui wa utareru. Deru kui wa utareru. Deru itu keluar. Kui itu semacam pasak atau paku ya. Utareru itu dipukul. Jadi pasak atau paku yang menonjol sendiri akan dipukul rata. Ini mengandung arti apa? Bahwa masyarakat Jepang itu cenderung tidak ingin menonjol sendiri. Tidak ingin beda sendiri. Dia merasa malu kalau beda dengan yang lainnya. Dan ini sangat terasa sekali karena saya dulu anak saya pernah sekolah di Jepang. Di Jepang itu kan kalau sekolah pakai randosel ya, tasnya tuh yang gede gitu. Terus saya bilang ke anak saya, "Nak, pakai aja tas ini kan sama aja gitu. Kan tas yang Jepang itu mahal ya, berapa juta gitu." Dia malu gitu karena kan beda dengan yang lainnya. Jadi ya mungkin itu ada aspek baiknya, ada buruknya juga. Buruknya itu mungkin orang nggak mau tampil beda dengan yang lain, tapi baiknya ya orang jadi merasa malu kalau dia berbeda dengan yang lainnya. Jadi nggak sengaja, kalau di kita kan ada kadang-kadang orang sengaja membuat satu istilah atau satu perilaku sehingga orang-orang ini khasnya si A misalnya. Kalau di Jepang itu merasa malu. Bahkan di sekolah-sekolah pun kompetisi-kompetisi di sekolah-sekolah di Jepang itu sangat jarang. Kalau di kita kan ada di kelas sendiri ada ranking-ranking dulu ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Ada ranking-ranking, kemudian lomba, kemudian tampil juga sendiri-sendiri. Kalau masyarakat Jepang lebih mengutamakan kebersamaan. Komunitas itu menjadi satu ciri khas orang Jepang. Jadi mereka hidup dalam sebuah community dan kedekatan kita dengan orang lain itu bukan dari di mana tempat kita tinggal. Kadang-kadang dengan orang tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita itu seringkali tidak kenal gitu, hanya sebatas basa-basi selamat pagi misalnya, seperti itu saja ya. Jadi dalam satu komunitas, misalnya komunitas sekolah atau misalnya grup pecinta seni atau dia punya hobi yang sama, dia
di situ beraktivitas dan berkenalan satu sama lainnya, ya. Jadi kehidupan masyarakat yang inilah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan serta perkembangan Jepang. Nah, ini terkait dengan perkembangan atau kemajuan atau inovasi Jepang. Ini kondisi ini sangat langka sekali. Ini adalah satu keadaan di Tokyo, ya, di urban farm. Ini panen padi bukan di sawah, tapi di sebuah gedung, ya. Jadi mungkin memprediksi suatu waktu di lahan sawah itu habis atau bagaimana. Jadi dari sekarang mereka sudah menciptakan bagaimana menciptakan sawah, bagaimana tetap memproduksi beras, tetapi lokasinya tidak di sawah. Diciptakanlah menggunakan berbagai teknologi, misalnya pakai lampu LED segala macam. Sehingga ada seperti ini. Jadi menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan masyarakat multikultur Jepang, ya, sesungguhnya orang Jepang itu mengaku atau mengklaim dirinya ini bukan multikultur. Bahkan mereka menyebutnya ini Toitsu Minzoku. Toitsu Minzoku itu adalah satu suku saja. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat mereka ada juga suku Ainu, kemudian yang di Okinawa juga itu berbeda, punya dialek yang bermacam-macam, tetapi mereka selalu merasa Jepang ini adalah hanya satu suku. Ini sehingga inilah yang membuat orang Jepang itu sangat solid, sangat merasa bersatu karena mereka menganggap satu suku. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat penyebutan Jepang hanya memiliki satu kultur itu merupakan satu bentuk sabetsu itu diskriminasi, ya. Diskriminasi karena di Jepang itu sendiri sesungguhnya dari sejak tahun 80-an itu sudah mulai berdatangan dari berbagai negara. Di sini ada istilah newcomer sebagai akibat dari pernikahan campuran, kemudian imigran baik permanen residen maupun yang belum permanen residen. Sehingga di sini menjadikan masyarakat Jepang itu jumlahnya jadi bertambah. Nah, kemudian di tahun 1990 Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi direvisi dan mempromosikan kedatangan orang Amerika Selatan keturunan Jepang ke Jepang. Ini dulu setelah Perang Dunia II pada saat Jepang itu perekonomiannya masih sangat kurang, banyak sekali orang-orang Jepang yang migran ke Amerika Selatan dan berketurunan di sana, sehingga sekarang itu banyak orang-orang Amerika Selatan yang keturunan Jepang, dan Jepang memberikan kebijakan bisa masuk lagi ke Jepang dengan visa sebagai Nikkei atau keturunan Jepang. Kemudian pada tahun 2008 setelah ada resesi ekonomi yang disebabkan oleh Lehman Shock, jumlah orang asing mengalami penurunan nih sempat, ya. Dan tahun 2013 jumlah orang asing mulai bertambah lagi. Nah, sehingga konsep multikultural yang ada di Jepang itu sesungguhnya berbeda dengan multikultural yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dari awal kita sudah multikultur, multibahasa, multiagama, ya, ada berbagai macam-macam suku bangsa. Tetapi kalau Jepang itu, kalau saya istilahkan itu multikulturnya itu hanya multikultur buatan, ya, atau multikultur yang bukan asli, tetapi disebabkan karena adanya proses kedatangan atau masuknya orang asing ke negara Jepang. Nah, ini jumlah penduduk asing per tahun 2020, ya. Di sini masih di Vietnam itu paling sekarang banyak, ya. Kemudian Korea Selatan, Filipina, ini berdasarkan ini kalau tidak salah ini jenis pekerjaannya. Jadi banyak orang-orang asing yang datang ke Jepang untuk bekerja. Nah, ini berdasarkan jenis visanya. Nah, kita lihat sekarang permasalahan yang dihadapi oleh Jepang ini adalah masalah aging society, ya. Apa itu aging society? Itu adalah satu keadaan di mana
komposisi penduduk yang ada di situ tidak seimbang, ya, lebih banyak lansianya dibandingkan dengan penduduk usia produktif, ya. Sehingga ini berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Jepang. Mereka kekurangan banyak SDM, ya. Kalau di kita punya bonus demografi, kita punya banyak kelebihan SDM usia produktif, tetapi kalau Jepang itu sebaliknya, mereka kekurangan SDM sehingga perlu banyak SDM untuk mengaktifkan kembali perekonomian Jepang, ya. Jadi inilah salah satu masalah yang dihadapi oleh Jepang. Ya. Ini kita loncat-loncat saja. Jadi bagaimana? Nah sekarang tadi kita melihat bagaimana Jepang di mata dunia. Nah sekarang kita lihat ya Indonesia di mata Jepang. Ada 8 penjuru angin di bawah satu atap, itu istilahnya paradigma Hakoichu, ya. Hakoichu, H itu 8, ya. Hakko itu 8 arah, ya. Ichu itu itu sebetulnya satu huruf, ya, satu huruf tapi diinikan sebagai satu atap, ya. Paradigma Hakoichu. Maka dalam sudut pandang politis, geostrategis, geoekonomis Jepang dan Indonesia, bagi Jepang Indonesia itu dianggap sebagai space of life, kemudian space of survival, kemudian Lebensraum, ya, atau Seizong, ya, Seizongkeng, Seimeiseng, mungkin ada yang ngerti itu. Jadi keunikan dari kanji ini, ya, kadang-kadang kita tidak bisa baca, tapi kalau mengerti makna dasarnya kita bisa memprediksi artinya. Itu menariknya kanji, ya. Ya, kemudian itu di masa lalu paradigma di atas ini telah melahirkan 2 hal. Yang pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, konsep lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, ya, Daito, ya, Kyoei-ken. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Perang Asia Timur Raya dan Daito Senso, ya, Senso. Nah, kemudian di masa pasca Perang Dunia Kedua, apakah paradigma ini masih berlaku? Ya, jawabannya iya, ya. Kenapa? Karena ya sekarang kerjasama ekonomi segitiga antara USA, kemudian antara Amerika, Jepang dan Asia Tenggara, kemudian pembangunan ekonomi gaya Jepang, ya, itu masyarakat dunia sudah mengakui juga. Kemudian zona ekonomi Asia Timur yang disponsori Jepang, kemudian IMF juga versi Asia, ya, di sini. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana hubungan Jepang dengan Indonesia, ini ada investasi atau bantuan ODA Jepang. ODA itu Overseas Development Assistance kalau nggak salah. Sebagai bukti nyata di lapangan, ya, bahwa Republik Indonesia adalah penerima bantuan ODA terbesar Jepang di ASEAN ini dari tahun 2000 sampai 2011. Jadi RI adalah negara tujuan investasi terbesar Jepang, ya. Jadi Jepang melakukan banyak investasi di berbagai negara karena mereka sudah sangat terbatas dalam SDM. Mereka melakukan ekspansi bisnisnya, ekspansi produksinya ke luar negeri, dan Indonesia ini menjadi salah satu tujuan investasi terbesar, ya. Nah, di sini mungkin ada yang pernah mendengar istilah Abenomics dan permasalahan ekonomi Jepang. Abe Perdana Menteri Jepang, ya, yang kemarin baru meninggal, ya. Permasalahan utama ekonomi Jepang yang pertama kelesuan ekonomi yang berkepanjangan, kemudian pertumbuhan ekonomi yang rendah, upaya mengatasi kelesuan dan peningkatan laju pertumbuhan, ya. Jadi kalau dulu di tahun-tahun 80-an itu melejit ke atas, sekarang itu mereka sudah stuck di situ. Agak susah lagi untuk naik, dan bagaimana upaya mereka supaya tidak turun, minimal bisa bertahan dalam kondisi perekonomian yang stabil. Kemudian ramuan atau kebijakan untuk mengatasi masalah menurut Abenomics ini adalah pelonggaran kebijakan moneter, kemudian meningkatkan belanja pemerintah dan reformasi ekonomi, ya. Oh ya, yang tadi yang pertama itu kenapa terjadi kelesuan, yang
faktor penekannya itu yang pertama itu aging society, kemudian konsumsi rendah masyarakat. Jadi orang Jepang sudah nggak terlalu konsumtif saat itu, sehingga didoronglah supaya ekonominya hidup, supaya orang terus belanja dan perekonomian atau uang itu berputar di masyarakat. Ya. Nah ini bagi kita sendiri, bagi Indonesia sendiri dampaknya tentu ini sangat menguntungkan. Nanti saya akan cerita lagi selanjutnya nih. Ya. Nah sekarang tren dan prospek hubungan RI Jepang ya. Bagaimana kelanjutan atau tren yang RI Jepang itu, Indonesia dengan Jepang itu ya bisa dikatakan sangat cerah. Karena yang pertama dari segi ekonomi ya, rencana pembangunan 3.000 hektar kawasan industri misalnya di Jawa Barat, kemudian untuk menampung investasi Jepang selama 15 tahun ke depan. Kemudian dari segi pertahanan juga ada kerjasama. Dan faktor pendorongnya ini adalah faktor Cina salah satunya. Peningkatan kekuatan Cina, ekonomi dan militer, kemudian sengketa Senkaku, ya, Senkaku, Kepulauan Senkaku, kemudian sentimen anti Jepang di Cina, dan rasa tidak aman Jepang terhadap Cina, ya, baik dari investasi maupun militer. Kemudian faktor Amerika juga menjadi salah satu pendorong. Masalah ekonomi Amerika Serikat, penurunan peran militer Amerika Serikat ini juga tren kedepannya akan seperti apa ini. Nah sekarang kita lihat apa saja tugas-tugas kita, harus bagaimana untuk menjamin tren dan prospek tadi ini, apa yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Ya. Bagaimana supaya mereka bisa melakukan investasi dengan tenang, dengan merasa aman, itulah yang harus diciptakan. Dan ini merupakan satu kerjasama, harus dilakukan kerjasama yang sangat baik antara masyarakat dengan pemerintah. Ya, kemudian misalnya dengan pengendalian upah buruh, ya, jangan meningkat drastis atau tiba-tiba misalnya. Kemudian demo buruh, ya, agar tertib, tidak mereka anarkis atau seperti apa, ya. Jadi inilah yang seringkali menjadi ketakutan para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Kemudian masalah perizinan, ini pun sama, ya. Kemarin saja saya baru ketemu dengan teman, katanya dia Nisang, apakah masih ada nggak under table money katanya di Indonesia. Ya sekarang sudah lebih bagus lagi, saya bilang seperti itu. Sekarang perizinan sudah menuju baik, ya, meskipun masih ada banyak yang harus dibenahi, tetapi sudah lebih transparan dari sebelumnya. Untuk mengajukan izin saja sekarang kan cukup dengan kita membuat satu akun OSS, ya, online itu, ya, pendaftaran dengan bentuk online. Kemudian yang kedua adalah mengatasi hambatan dalam proses pembangunan infrastruktur. Ya. Sekarang kita melihat banyak perkembangan infrastruktur yang sudah lebih maju lagi, sehingga ini akan menopang, ya, perkembangan perekonomian. Ya. Jepang amat berminat investasi bidang infrastruktur, listrik, jalan, bandara, dan lain-lain. Hal ini sekaligus akan menopang investasi mereka di bidang yang lainnya. Nah, kemudian hambatan di lapangan masih sangat banyak, misalnya pembebasan lahan dan yang lain-lainnya, ya. Nah, tugas kita selanjutnya apa lagi? Ya, waspadai para pesaing, ya. Dalam hal demo buruh tidak tertutup kemungkinan negara pesaing bermain di balik demo buruh itu. Diperlukan kewaspadaan pemerintah juga. Kemudian dalam hal kebijakan pemerintah baru nanti perlu disimak bahwa Jepang sedang mengambil ancang-ancang, ya, Thailand plus one, yaitu memindahkan investasi ke Thailand dan Indonesia jika kebijakan pemerintah baru nanti itu tidak kondusif. Jadi mereka memindahkan bisnis-bisnis mereka yang dari Indonesia ke Thailand. Ya. Nah sekarang ini prediksi kekuatan ekonomi Indonesia. Indonesia saat ini dan di tahun 2030 ini seperti ini, ya. Jadi akan dari 16 besar, ya, menjadi 7 besar. Ya. Ininya juga sama akan berkembang seperti ini.
Tentu ini perlu perjuangan, perlu upaya dari berbagai pihak ya, masyarakat, pemerintah. Dan kalau saya melihat perkembangan Jepang, mereka selalu bersama-sama, baik pemerintah yang membuat kebijakan juga dengan masyarakat. Ya. Nah, ini gambaran umum tentang Indonesia ya. Jumlah kelas menengahnya itu ternyata sangat banyak ya di sini. Nah, bagaimana Indonesia di mata Jepang ya? Sesuai dengan tadi paradigma Hakoichi tadi ya, udah ya. Yang tadi. Oh, ini kok sama yang tadi. Kita lewat. Ini double. Nah, kita kembali cerita lagi bagaimana Jepang, tadi kita sudah cerita yang seru-serunya. Jepang punya banyak kelebihan, keindahan, kemudian kemajuan dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi seperti apa. Nah sekarang, ini bisa nggak ya? Jepang juga tentu punya banyak permasalahan. Bisa di... Kelihatannya nggak bisa di ini ya. Nah, kita lewat saja. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Jepang ini adalah tadi memiliki 4 musim. Selain Jepang menjadi terlihat indah, juga ini menjadi satu permasalahan bagi Jepang, sehingga mereka perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan inovasi. Kemudian terjadinya gempa, taifu atau angin topan dan tsunami juga ini merupakan satu kondisi sulit yang harus dihadapi Jepang. Jadi kalau kita dalam setiap tahun ya begitu saja kehidupan kita datar-datar saja. Kalau di Jepang itu ada kalanya musim angin topan itu kita nggak bisa kemana-mana. Kena badai gitu ya, ada badai kencang, kita harus di rumah. Oh ini kok kembali. Nah ini permasalahan yang dihadapi Jepang seperti ini. Nah selain itu juga Jepang memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam. Kalau kita punya minyak bumi, punya emas, punya batu bara, segala macam kita punya ya. Alamnya subur, musimnya juga setahun itu relatif sama, sehingga padi saja kita bisa panen sampai 3-4 kali. Kalau di Jepang panen itu hanya 1 kali saja. Ya, untuk mereka makannya pakai sumpit ya. Pakai sumpit kan ngambilnya sedikit-sedikit. Kalau kita kan gitu ya. Jadi kita lebih banyak makan nasinya daripada lauknya gitu ya. Jadi kalau panennya sedikit mungkin akan kekurangan. Jadi ini sering ada lelucon. Kenapa Indonesia kan sawahnya luas, tapi kita selalu kurang beras ya. Kenapa? Karena orang Indonesia makan nasinya banyak gitu, lauknya sedikit, nasinya sepiring gede misalnya. Ya, mereka tidak punya sumber daya alam terbatas ya, tidak memiliki hutan produksi yang besar. Punya mereka hutan, tetapi hutan produksinya sangat kecil sehingga sebagian besar kebutuhan di Jepang itu kayu itu diimpor dari luar negeri. Nah ini juga Jepang tidak memiliki sumber minyak ya, sehingga pada saat mereka bicara tentang mobil, Jepang kipas-kipas berjaya ya. Tapi saat mereka dihadapkan dengan masalah minyak bumi, Jepang defisit ya. Kenapa? Karena sebagian besar dari kebutuhan ini mereka impor. Ini dari mulai Saudi Arabia, ya Timur Tengah, Uni Emirat Arab dan termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, perubahan suplai energi di Jepang pun ini menjadi satu keterbatasan mereka akan sumber daya alam. Ini membuat mereka berpikir bagaimana mereka harus mengganti suplai energinya. Kalau misalnya dulu tergantung kepada minyak bumi, tetapi karena mereka tidak punya sumber minyak bumi, sehingga mereka harus berpikir untuk mengalihkan suplai energinya ke yang lain ya. Di sini kita lihat ini yang awalnya. Ini dari yang merah ya,
Yang merah itu energi terbarukan, yang hijau itu nuklir, kemudian yang orange itu penggunaan batu bara ya. Jadi ada perubahan yang dulunya sedikit sekarang justru banyak digunakan, termasuk tenaga surya juga sekarang banyak digunakan di Jepang ya. Nah, itu tadi yang saya ceritakan, kebutuhan kayu di Jepang juga sangat tinggi karena kita tahu rumah-rumah tradisional Jepang itu walaupun mereka rumahnya rumah modern, tetapi biasanya dalam satu rumah itu selalu ada saja ruangan Jepang atau tatami room atau Japanese room atau washitsu kalau dalam bahasa Jepangnya. Jadi mereka mengimpor dari berbagai negara. Nah, masalah kependudukan yang tadi saya ceritakan, aging society itu kenapa bisa terjadi? Ini dikarenakan adanya perubahan ya. Jadi pada saat pasca Perang Dunia Kedua itu kondisi Jepang sudah mulai aman, sudah mulai tenang, sehingga di situ banyak lahir bayi ya. Kalau kita tenang kan mungkin banyak lahir bayi-bayi gitu ya. Kalau lagi perang kan mungkin orang nggak sempat gitu ya. Jadi banyak lahir bayi. Kemudian yang dulu, yang saat itu bayi sekarang itu menjadi lansia ya, masuk lansia 65 tahunan. Nah inilah yang menyebabkan makin kesini makin banyak yang lansia. Kenapa? Karena gaya hidup orang Jepang yang sehat dan pola makannya juga yang sehat, mereka sangat sadar akan kesehatan sehingga usia harapan hidup orang Jepang itu sangat panjang. Tetapi saking terlalu panjangnya ini menjadi masalah juga gitu ya. Jadi kita entah yang benar yang seperti apa. Kalau saya berdoa ya jangan terlalu minta panjang umur banget gitu. Kalau terlalu panjang juga nanti nyusahin banyak orang gitu ya. Jadi ini Jepang juga orang sudah 100 tahun, ada yang 100 lebih, sudah tidak bisa apa-apa, tapi mereka masih sehat, masih harus tinggal di panti jompo ya. Nah ini berpengaruh sekali terhadap permasalahan kependudukan ini, terhadap perekonomian, kekurangan SDM dan menurunnya produktivitas. Nah disinilah ini yang mengakibatkan lemahnya perekonomian Jepang. Ya. Nah ini perubahan jumlah penduduk Jepang per 2020 ya, Februari 2020 dari setiap tahunnya itu mengalami penurunan ya. Kenapa? Nah sekarang mungkin ada yang bertanya kenapa tren kependudukan, perubahan kependudukannya Jepang itu tidak naik gitu ya, kelahirannya itu tidak naik. Kenapa? Karena salah satunya orang Jepang itu enggan untuk menikah ya. Mungkin agak kaget kenapa, padahal di Indonesia mahasiswa udah semester 7 itu kalau belum punya calon itu sudah gerah gitu ya. Aduh gimana dong, belum ada calon, ini gimana nanti kalau nggak bisa dapat misalnya. Nah di Jepang orang-orang enggan untuk menikah. Kenapa? Karena mungkin mindset mereka tentang pernikahan itu agak berbeda dengan kita. Kalau kita kan menikah adalah ibadah, rizki ya sudah diatur, nanti juga ada ini. Tapi mereka betul-betul sangat berhitung secara ekonomi. Kalau saya punya anak satu, kalau saya menikah nanti saya harus tinggal di rumah, harus meninggalkan pekerjaan saya, kemudian punya anak. Perlu biaya TK segini, SMP segini, mereka saking berhitungnya akhirnya nggak nikah-nikah gitu ya. Jadi ya boleh kita berhitung tapi jangan terlalu berhitung banget, nanti kita nggak akan jadi-jadi, nggak akan belanja-belanja, nggak akan menikah gitu, saking takutnya tidak bisa ini. Dan selain itu juga mungkin karena orang Jepang itu kan mereka serius, selalu tidak mau setengah-setengah. Jadi kalau misalnya menikah ya betul-betul harus bisa membagi waktu untuk keluarga, bagaimana mereka menyediakan waktu family time untuk keluarga. Otomatis dengan begitu waktu dia main-main atau berinteraksi dengan teman-temannya itu akan berkurang, sehingga inilah yang menyebabkan ya saya mah nggak usah nikah misalnya, seperti itu. Dan yang menikah pun jarang yang punya anak banyak, yang punya anak 4 seperti Pak Gonda itu jarang ya. Baru tahu ya. Maaf Pak. Saya 5, masih lebih banyak dari Pak Gonda ya. Jadi kalau slogan keluarga berencana 2 anak itu lebih baik, saya pasti jawab 5 anak jauh lebih baik gitu. Insya Allah rezeki ada ya. Nah kalau di Jepang itu orang-orang nggak mau menikah. Kenapa? Karena setelah menikah itu kan mungkin
repot. Sementara di sana tidak ada yang namanya pembantu atau asisten rumah tangga, tidak ada babysitter kecuali orang-orang yang betul-betul ekonominya bagus banget, baru ada, itu pun tidak seperti asisten rumah tangga yang ada di kita ya. Jadi itulah salah satu yang membuat orang Jepang enggan untuk menikah. Bagaimana upaya pemerintah nih mengatasi permasalahan kependudukan ini? Salah satunya untuk warga negara Jepang sendiri membuat berbagai kebijakan, misalnya memberikan insentif kepada pasangan yang melahirkan anak. Ya, jadi Anda semua kalau nanti ke Jepang, kemudian punya izin tinggal baik sebagai student, sebagai mahasiswa maupun bekerja di sana, punya KTP, kalau melahirkan itu dikasih duit sama pemerintah. Ya, jadi coba berpikir untuk pindah ke Jepang, melahirkan di Jepang, udah itu balik lagi ke Indonesia gitu ya. Saya sendiri punya anak 5, yang 3 lahir di Jepang. Setiap habis melahirkan itu senang, karena setiap habis melahirkan itu dikasih 50 juta, kipas-kipas. Ini apa namanya, diberikan kepada masyarakat, itu tidak memandang warga negara Jepang atau tidak, tapi melihatnya dari penduduk Jepang atau bukan. Ya, kalau penduduk Jepang punya KTP diberi ya uang itu. Kenapa itu? Supaya mendorong masyarakat untuk menikah, untuk punya anak, supaya permasalahan kependudukan Jepang yang dianggap memang sangat serius itu bisa teratasi. Itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat Jepang. Nah, ini perkembangan penduduk Jepang ya dari dulu hingga prediksinya di tahun 2030, 2050 ke depan itu, kalau tidak dilakukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan, dikhawatirkan orang Jepang itu akan punah katanya. Sehingga mereka sekarang gencar bagaimana ini melakukan satu upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan ini. Nah, tadi upaya pemerintah terhadap warga negara Jepangnya memberikan insentif kepada keluarga atau memberikan kemudahan-kemudahan kepada keluarga yang mempunyai anak-anak. Mereka berikan kemudahan untuk masuk ke daycare. Jadi kalau kita punya anak, kita mau titipkan di hoikueng atau daycare, itu pemerintah membantu ya. Itu untuk memudahkan kepada orang tua yang ingin bekerja. Nah, upaya pemerintah yang lainnya untuk mengatasi permasalahan kependudukan di sini adalah program mahasiswa asing. Jadi mendatangkan mahasiswa asing ke Jepang itu kalau sekarang itu lebih mudah. Maksudnya orang asing yang ingin belajar ke Jepang itu sekarang lebih mudah, berbeda dengan zaman dulu itu orang Jepang masih acuh tak acuh gitu ya. Kalau sekarang itu semua ingin kedatangan orang mahasiswa asing. Jadi kalau teman-teman semua di sini bermaksud untuk kuliah atau studi lanjut di Jepang, sekarang timingnya sedang bagus. Ya, ini kegiatan-kegiatannya, kemudian melakukan diplomasi budaya ke berbagai negara. Jadi sehingga hubungan antara Jepang dengan Indonesia atau negara-negara Asia yang lainnya itu melalui diplomasi budaya ini akan sangat meningkat, dan ini tentu akan menopang kemajuan perekonomian Jepang ya, misalnya seperti ini ya. Ya. Ada yang kenal? Ya. Jadi ini idol ini sebelum di Indonesia sekarang ramai, di Jepang itu idol itu sudah lama ya. Ini apa ini? Ada kenal semua ini? Sailor Moon. Oh, Gundam. Pikachu. Ini apa ini? Tuh kan, saya aja nggak tahu ini siapa. Ini? Oh, sugoi ne. Conan. Keren, semuanya keren. Ya, jadi ini tandanya, ini ada hasil dari survei dari The Japan Foundation
menyatakan motivasi anak atau orang-orang yang belajar bahasa Jepang sekarang dibandingkan dengan dulu itu mengalami pergeseran kan, atau perubahan. Kalau zaman segenerasi dengan saya, mungkin yang menjadikan motivasi saya belajar bahasa Jepang itu faktor ekonomi, ingin bekerja di perusahaan Jepang atau berharap dengan bahasa Jepang itu punya banyak kemudahan. Tetapi sekarang ketertarikan terhadap budaya-budaya pop ya populer itu sangat menjadi motivasi utama anak-anak muda. Contohnya ini teman-teman yang di sini semua kan pada tahu ya budaya-budaya pop Jepang. Nah, kemudian upaya Jepang yang lainnya dalam mengatasi permasalahan kependudukan ini melirik sektor pariwisata. Ya, Jepang dengan berbagai keindahannya mengundang berusaha untuk meningkatkan inbound turis dari luar ke Jepang itu dengan membuat berbagai program ya, sehingga banyak turis-turis yang datang ke Jepang, dan salah satu program mereka ini adalah yang menjadi target mereka itu adalah turis dari negara Muslim, karena turis dari negara Muslim ini adalah jumlahnya itu sangat potensial dan paling banyak ya. Sehingga mereka mulai belajar tentang halal food, bagaimana turis-turis Muslim itu merasa tenang atau nyaman berada di Jepang, ciptakanlah halal food segala macam seperti ini. Ramen itu jangan pernah makan ramen di Jepang ya, karena kalau mereka tidak tulis halal atau apa, karena walaupun ramennya ayam, tapi tetap aja ada kandungan yang tidak aman untuk dimakan oleh Muslim ya. Ini banyak sekali restoran-restoran yang sekarang itu sudah mulai menyajikan halal food, ya. Nah, sekarang upaya pemerintah yang lainnya bagaimana mengatasi permasalahan kependudukan. Yang berikutnya adalah membuka kesempatan SDM asing masuk ke Jepang. Dan ini salah satu programnya itu ada banyak program yang dilakukan, yaitu EPA atau Economic Partnership Agreement 2008, ini ditandatangani oleh Presiden SBY. Kemudian ini membuat para perawat Indonesia bisa bekerja di Jepang ya dengan standar gaji yang sama ya. Kemudian selain itu juga ya, ini disebabkan karena kebutuhan SDM yang sangat mendesak. Jadi banyak skema-skema yang dibuat pemerintah yang baru untuk mendatangkan SDM asing ke Jepang. Salah satunya yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh orang Jepang adalah memberikan kesempatan internship atau magang kepada mahasiswa. Dan alhamdulillah 10 orang mahasiswa dari UMM ini sudah lulus program magang di bidang pertanian di Jepang dan sekarang sedang mengikuti pelatihan. Insya Allah bulan Desember atau Januari bisa berangkat ke Jepang. Ya, alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan ke depannya kemarin ada 5 orang lagi sudah mengikuti wawancara internship ke Jepang untuk mahasiswa dari Fakultas Teknik. Mudah-mudahan ke depannya dari fakultas-fakultas lain, dan ini akan menjadikan kita mempunyai banyak pengalaman ya. Kalau kita bisa internship di tempat lain itu selain kita pengalaman bekerja, pengalaman bahasa, pengalaman budaya, dan SKS juga dapat. Jadi bukan hanya bekerja tetapi mendapatkan SKS dianggap sebagai telah mengambil mata kuliah tertentu di sini, gitu ya. Ya, jadi inilah tadi yang saya sampaikan itu terkait dengan hubungan sosial, ekonomi dan budaya Jepang dan Indonesia khususnya. Ya. Terima kasih. Banyak sekali yang ingin saya ceritakan di sini. Saya kalau udah cerita itu, apalagi lihat bersemangat seperti ini, tambah bersemangat. Tetapi karena waktu kita sangat terbatas, dari saya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan yang tertarik belajar bahasa atau budaya Jepang, silahkan dilihat di channel YouTube saya, namanya Nihongo Corner, bukan Nihongo Mantapu ya. Itu udah pada tahu semuanya kan ya. Ini Nihongo Corner, disatukan nulisnya. Itu ada peribahasa Jepang, cerita rakyat Jepang, dan bagaimana kita bisa belajar bahasa Jepang ya. Numpang promosi sedikit.
Mudah-mudahan anak-anak UMM nonton semua ini ya. Itu dulu dari saya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa banyak sekali cerita pengalaman yang disampaikan oleh Bu Diani, dan kita berharap insya Allah nanti ada di antara teman-teman yang dalam waktu dekat ya Bu ya, setahun 2 tahun ini bisa berangkat ke Jepang. Ya. Jadi melalui Bu Diani tadi masuk UMM sudah berapa Bu? Sudah 10 orang masuk UMM yang sudah lolos wawancara. Jadi kalau ada teman-teman ingin setelah lulus atau bahkan belum lulus masih mahasiswa ingin berangkat ke Jepang. Nah, ini Bu Diani yang beliau punya koneksi yang luar biasa ke sana. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi ini, saya kira kita punya waktu sekitar 10 menit ya. Kalau mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bertanya, ya kami persilahkan. Ada pertanyaan? Ya, agak mendekat ke mic sini Mas ya. Nanti disebutkan nama dan asal prodi atau fakultas. Kemudian dari sebelah kiri kami, sebelah sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Ya, tidak apa-apa, satu dulu Bu, kemudian langsung bisa dijawab. Ya. Oh, lewat sini Mas, bisa ya? Kalau ada yang ingin bertanya segera mendekat ke mic saja ya. Ya, silakan disebutkan namanya dan asal fakultas atau prodinya. Tes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vigi Dimas Susworo. Untuk jurusannya itu teknik industri. Di sini saya izin bertanya ya Ibu. Terutama hal yang disoroti tadi itu kan tentang buruh kan. Terutama kondisi buruh di Indonesia kan memang ada beberapa hal yang aspeknya itu belum terpenuhi gitu. Bahwasannya kan memang bagaimana itu jadi masalah utama itu. Jadi pengaruhnya kan ke investasi kan. Nah itu bagaimana nantinya kita sebagai mahasiswa itu bisa memperbaiki hal itu. Terutama kan memang kondisi dari ekonomi di Indonesia kan sering meningkat secara pesat. Tadi kan di buruh tidak boleh meningkat secara pesat ya untuk upahnya. Nah itu bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Vicky ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan sebagai mahasiswa kita harus melakukan apa? Nah itu yang sekarang itu sudah mulai menipis ya. Jadi mahasiswa ingin berbuat apa untuk masyarakat itu kalau masih punya pemikiran seperti itu sangat luar biasa ya. Terkait dengan buruh gitu ya, seringkali buruh ingin mengajukan kenaikan gaji, sementara hal tersebut bisa menghambat atau bisa meresahkan para investor gitu ya, apalagi mereka sampai melakukan demo-demo yang meresahkan itu akan sangat mengganggu. Tentu ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus ada kesepakatan antara masyarakat, kesepakatan antara dunia usaha dengan pemerintah juga ya. Jadi penetapan UMR, kemudian penetapan gaji betul-betul harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai hanya melihat satu aspek saja sehingga banyak hal yang tidak tercover dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Jadi perlu di sini komunikasi yang sangat baik antara perusahaan dengan pemerintah yang membuat kebijakan, dan mungkin di sini kan terkadang pemerintah terpaksa harus membuat kebijakan kenaikan harga atau yang lainnya, dan ini akan berdampak kepada kebutuhan atau kemampuan ekonomi dari masyarakat. Jadi ini komunikasi yang baik antara pemerintah dengan perusahaan juga dengan masyarakat atau buruhnya itu adalah satu kunci menurut saya untuk bisa menghadapi permasalahan ini. Karena kondisi buruh yang tidak stabil ini tentu akan meresahkan para investor yang berakibatnya mereka akan mencabut
investasi mereka dan memindahkan ke tempat lain, dan ini akan memperburuk kondisi ya, pengangguran kita akan lebih meningkat. Dan yang paling utama adalah kita berusaha sekarang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bisa melakukan satu usaha sendiri. Jadi entrepreneur di kalangan mahasiswa, kenapa sekarang program MBKM atau program internship ini banyak mulai ramai dibicarakan, itu karena diharapkan lulusan perguruan tinggi, lulusan dari sekolah-sekolah itu diharapkan bisa menciptakan usaha, bukan bekerja sebagai pegawai tetapi menciptakan bisnis atau usaha yang bisa merekrut, menampung orang-orang untuk masuk bekerja ya. Jadi program internship ini akan sangat meskipun ini bukan satu yang bisa solusi yang bisa langsung dampaknya terlihat, tetapi ini sangat panjang ya. Dengan melakukan internship ini pengalaman mahasiswa juga bertambah, kemudian keinginan mereka untuk melakukan entrepreneurship itu sangat potensial gitu ya. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang lainnya? Boleh tentang budaya, boleh tentang kondisi sosial masyarakat Jepangnya, apapun boleh nanya. Ya, silakan Mbak yang kanan ini. Boleh lewat depan sini nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nimas Ayu Galuh dari Prodi Hubungan Internasional. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai, saya pernah membaca tentang migran yang berangkat dari Indonesia ke Jepang, yang mulai dari berangkatnya, dari yang pelatihan pekerjaan itu LPK-nya, sampai di Jepangnya, itu menerima kayak diskriminasi dan perlakuan yang kurang baik. Yang menurut saya itu karena adanya disinformasi atau kurangnya informasi, entah dari yang melakukan pelatihan ataupun dari pihak yang membuat program tersebut. Terus yang kedua mengenai geisha itu tadi, kan banyak orang yang kayak misinformasi tentang geisha itu. Terus saya juga mendengar istilah oiran. Oiran itu apa? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi terkait dengan adanya diskriminasi terhadap tenaga migran Indonesia yang ada di Jepang, memang itu menjadi sorotan pihak Jepang dan berbagai peneliti juga. Dan program ini sesungguhnya adalah program yang dilindungi oleh pemerintah karena merupakan kerjasama antara pemerintah RI dengan pemerintah Jepang, meskipun yang menjadi pelaksananya ini adalah swasta, LPK di Indonesia. Dan jadi mekanismenya seperti ini, di Indonesia ada LPK yang memberikan pelatihan, kemudian diberangkatkan oleh sending organization atau SO, dan di Jepangnya itu diterima oleh accepting organization atau AO, lantas dia akan bekerja di perusahaan. Jadi orang yang akan bekerja di kesana tidak langsung dengan perusahaan, tetapi ada penengahnya antara perusahaan dan calon tenaga migran ya, atau calon trainee dari Indonesia, yaitu SO dan AO. Nah, disinilah yang seringkali terjadi permasalahan, dan ini juga sering terus-terusan dilakukan evaluasi. Ada misalnya ada orang yang bekerja di Jepang, tetapi sebelum dia bekerja tidak diberikan penjelasan yang benar-benar lengkap tentang pekerjaannya, itu mengakibatkan pada saat nyampe ke Jepang itu kaget, kok saya kerjanya seperti ini misalnya, tidak membayangkan bakal seberat ini misalnya. Itu karena tidak ada komunikasi yang baik. Yang paling diharapkan adalah dan secara aturan sesungguhnya pada saat seseorang ingin bekerja di Jepang dan setelah selesai wawancara, mereka akan tanda tangan kontrak. Di tanda tangan kontrak itu pihak AO atau accepting organization itu berkewajiban menjelaskan detail tentang pekerjaannya
gajinya berapa, cutinya bagaimana, hak-haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa secara detail di situ. Baru tanda tangan kontrak. Jadi nanti pada saat kalau misalnya di antara teman-teman di sini ada yang mau bekerja dengan skema sebagai tenaga magang atau Ginoji Susei, nanti tolong sebelum tanda tangan kontrak itu dibaca dengan baik. Dan itu biasanya dibuat surat perjanjiannya itu dalam 2 bahasa, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Jadi ditanyakan sebelum berangkat gitu ya. Jadi jangan sampai setelah sampai di sana ada yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari perusahaannya. Ya. Kemudian terkait geisha ya. Geisha itu sampai saat ini tadi dengan oirang. Oirang itu saya juga tidak terlalu banyak tahu ya. Hanya memang untuk geisha ini sampai saat ini juga masih banyak, dan saya sendiri pernah diundang oleh universitas di Jepang untuk menghadiri makan malam yang nerimanya itu geisha gitu ya. Mereka nari-nari, ngajak ngobrol, padahal beberapa teman saya ini tidak bisa bahasa Jepang, tapi bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, padahal mereka usianya sudah tidak muda lagi, tapi pakai tata rias seperti tadi, pakai kimono, bisa berkomunikasi dengan baik dan menyenangkan tamunya. Jadi seperti itu. Hanya kalau namanya ada penyimpangan seperti itu memang mungkin saja itu terjadi orang di kita saja, kalau misalnya ada penyimpangan makna itu mungkin dikarenakan memang ada kasus-kasus seperti itu gitu ya. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Wah, ini luar biasa sharingnya dari Bu Diani. Teman-teman sekalian, meskipun mungkin nanti materinya sudah selesai, tapi Bu Diani ini tetap mendampingi kita. Sehingga kalau mungkin misalnya di luar forum ini nanti muncul pertanyaan-pertanyaan, itu masih bisa ditanyakan Bu ya. Ya, terima kasih Bu Diani atas sharing yang luar biasa pada hari ini, dan kita semua berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Oke, teman-teman sekalian, untuk sesi pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah nanti ketemu lagi jam 1 siang, begitu ya. Usahakan, karena ini Prof Yudi, ini beliau dari ITB, sangat disiplin, apalagi alumni Jepang ya, sama seperti Bu Diani. Jadi nanti teman-teman usahakan paling tidak 10 menit sebelum jam 1 itu sudah masuk ke lokasi ini. Ya, terima kasih, dan jangan lupa tadi absen, resume, kemudian bukti kehadiran teman-teman. Ya, kita akhiri untuk sesi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.